Kisah kelam ini terjadi di Gunung Lawu pada tahun 1987. Setidaknya 15 santri dan satu ustadz pondok pesantren Ngruki Solo meninggal ketika mendaki Gunung Lawu. Mereka sempat bertahan di atas gunung dan mencari jalan keluar menuju perkemahan. Naas, perbekalan yang minim, dan cuaca buruk membuat semua rencana berganti dengan tragedi maut. Pada awalnya, total yang berangkat kemah di Gunung Lawu sebanyak 119 orang, termasuk ustadz, pembimbing senior, karyawan, dan juga santri. Bekal yang dibawa berupa dana Rp148.800 serta 200 kg beras. Pada Senin 14 Desember 1987 pukul 6 pagi mereka berangkat dengan rencana kembali 4 hari kemudian pada Kamis 17 Desember 1987. Pukul 10 mereka tiba di Tawangmangu dan melanjutkan perjalanan ke bumi perkemahan Mojosemi menggunakan beberapa kendaraan. Sesampainya pukul 11 di Mojosemi, para santri segera membangun 6 tenda untuk istirahat dan bermalam di Mojosemi sebelum melanjutkan ekspedisi pada hari Selasa 15 Desember 1987. Pagi tiba. Selasa pagi itu, setelah salat subuh, mereka dikelompokkan menjadi beberapa regu. Regu 1, 3, dan 5 mengambil jalur kanan, sementara regu 2 dan 4 menuju ke kiri. Ustadz Jamaluddin sebagai koordinator tidak memaksa mereka mencapai puncak. Yang penting pulang sebelum sore, yaitu pada jam 15 waktu Indonesia Barat. Dengan pakaian sederhana, mereka mulai mendaki Gunung Lawu dengan bekal nasi, ikan asin, mie instan, air putih, dan kotak obat PDKK. Setiap orang hanya makan sekali dan harus kembali ke tenda pukul 3 sore. Celakanya, pada siang hari, Selasa 15 Desember 1987, suasana menjadi gelap karena awan mendung, seolah-olah hujan akan turun. Meskipun masih siang, mereka menggunakan lampu untuk menerangi perjalanan. Teriakan takbir menjadi tanda komunikasi antar regu bahwa mereka tetap di jalur yang benar. Tak disangka, mereka yang seharusnya tiba pukul 3 sore baru sampai di perkemahan pukul 6 waktu maghrib. Regu 1 tiba lebih dahulu, diikuti oleh regu 4 dan kemudian regu 5 pada jam setengah 9 malam. Kabut dan hujan lebat menjelaskan keterlambatan para santri menuju perkemahan. Hal yang bikin kusar selanjutnya adalah regu 2 dan 3 yang belum kembali hingga keesokan paginya. Regu 2 ternyata tersesat dan melintasi perjalanan yang sulit di Gunung Lawu akibat hujan lebat yang mengguyur sejak siang, ditambah lagi kabut tebal yang bikin gelap. Pada pukul 7 malam, mereka memutuskan untuk bermalam di gunung karena kesulitan kembali ke perkemahan. Lapar menghantui mereka sepanjang malam. Tidur pun sulit. Mereka telah melahap 16 bungkus nasi dan supermie sejak siang. Pakaian mereka basah karena hujan. Semakin malam, semakin dingin. Beberapa anggota regu 2 jatuh sakit. Untungnya, ada Selamat Ja'far, seorang yang berpengalaman dalam medis di regu 2 ini. Pada Rabu 16 Desember 1987,
Setelah fajar menyingsing, meskipun masih hujan, Regu 2 melanjutkan perjalanan mencari jalan kembali ke perkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan hingga pukul 8 pagi dan akhirnya mereka menemukan sungai. Mereka memuaskan rasa haus dan lapar dengan air dan tumbuhan sekitar. Mereka mengikuti sungai tersebut hingga menemukan pipa selang air dan akhirnya tibalah mereka di perkemahan Mojosemi pada pukul 10 pagi. Regu 2 pun selamat. Namun sebaliknya, Regu 3 belum ada kabar. Ternyata Regu 3 tersesat dan banyak yang tidak selamat. Kisah kelam Regu 3 ini akan diceritakan di episode selanjutnya.